Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anesya Marito dengan NIM A1D1190059. Saya dari R002 semester 5 PGSD FKIP Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di era abad 21. Nah, jadi teman-teman, di sini ada konsep dasar dimensi belajar. Ada 4 konsep dasar dimensi belajar. Yang pertama yaitu belajar sebagai proses. Lalu yang kedua, belajar sebagai alat. Yang ketiga, belajar sebagai sebuah produk. Dan yang keempat, belajar sebagai sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses. Tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar ini yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Yang kedua, murid menjadi cerdas. Dan yang ketiga, terbiasa dengan pendekatan saintifik. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui juga bahwa dimensi belajar itu pertama kali diperkenalkan oleh Robert J. Marzano tahun 1992 dalam bukunya yang berjudul A Different Kind of Classroom. Nah, pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses ini nantinya akan menjadi kebutuhan sumber daya manusia abad 21 dan generasi Z. Nah, di sini ada 5 dimensi belajar yang pertama kali dikenakan oleh J. Marzano tadi. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap dan persepsi positif. Yang kedua, memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan sikap produktif. Yang keempat, belajar secara bermakna. Dan yang terakhir, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan yang baru atau new dalam membangun makna secara personal. Given atau informasi dan pengetahuan yang sudah ada nantinya akan diproses menjadi pengetahuan yang baru atau new. Nah, supaya dapat memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan dengan baik, maka pembelajaran harus yang pertama yaitu harus menarik, yang kedua yaitu menyenangkan, yang ketiga guru memiliki kemampuan advance material, yang keempat adanya motivasi, dan yang kelima pembelajaran itu inspiratif. Selanjutnya yaitu belajar juga sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal yaitu sikap dan persepsi siswa terhadap iklim akademik atau belajar dan tugas-tugas yang efektif. Sikap dan persepsi mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk belajar. Jika peserta didik memandang bahwa ruangan kelas sebagai suatu tempat yang tidak nyaman dan tidak teratur, maka mereka tidak akan termotivasi untuk belajar dengan baik. Demikian halnya jika peserta didik tersebut memiliki sikap yang negatif terhadap tugas-tugas yang diberikan, mereka tidak akan berusaha keras untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dan faktor yang kedua yaitu faktor internal dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu siswa harus merasa diterima oleh guru dan teman sekelasnya, dan siswa harus merasa bahwa lingkungan belajar itu konduktif, nyaman dan teratur untuk belajar, sehingga membangun sikap positif siswa. Dimensi selanjutnya yaitu belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Siswa belajar tidak berhenti dengan hanya memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, tetapi harus dapat mengembangkan pemahamannya lebih dalam lagi melalui suatu proses pengembangan dan menghalusan pengetahuan. Misalnya, dengan membuat perbedaan-perbedaan, menghilangkan miskonsepsi, dan menyusun suatu kesimpulan. Siswa harus dapat menganalisis apa yang telah dipelajarinya dengan cara menyajikan beberapa keterampilan dan proses berpikir, thinking skill and process, yang dapat membantu siswa tersebut dalam mengembangkan pengetahuannya. Misalnya, dengan membandingkan atau comparing, mengklasifikasikan, classifying, mengabstraksikan, abstracting, berpikir induktif, inductive reasoning,
berpikir deduktif, deductive reasoning, mengkonstruksi alasan yang mendukung atau constructing support, menganalisis kesalahan atau analyzing error, dan menganalisis perspektif atau analyzing perspective, suatu informasi atau pengetahuan. Selanjutnya yaitu, siswa dapat menggunakan pengetahuan atau pembelajarannya secara bermakna. Salah satu indikator bahwa pembelajaran di kelas dapat dikatakan bermakna adalah bila siswa telah dapat menggunakan pengetahuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Misalnya, siswa telah dapat menentukan alat ukur dan mengukur panjang, lebar, atau diameter benda tertentu dengan tepat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidik harus meyakinkan bahwa dalam pembelajaran yang disajikannya, siswa diberi kesempatan untuk menggunakan pengetahuannya secara bermakna. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tugas-tugas yang menuntut siswa agar dapat mengambil keputusan atau decision making, memecahkan masalah atau problem solving, menciptakan atau menemukan sesuatu atau invention, melakukan penyelidikan atau investigation, melakukan percobaan atau experimental inquiry, dan menganalisis suatu sistem atau system analysis. Mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Seperti yang kita ketahui, ada 6 kompetensi abad 21. Yang pertama yaitu critical thinking and learning, belajar dan berpikir kritis. Dan yang kedua, creative thinking, berpikir kreatif. Selanjutnya yaitu self-regulate thinking and learning. Ini maksudnya adalah pemikiran dan pembelajaran yang diatur sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu collaboration. Collaboration artinya kemampuan berkolaborasi. Selanjutnya yaitu communication, kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu cultural sensitiveness atau kepekaan budaya. Nah, di sini juga saya akan jelaskan 3 elemen penting dalam pembelajaran modern. Yang pertama yaitu technological pedagogical content knowledge atau teknologi pedagogik konten pembelajaran. Dan yang kedua yaitu kompetensi abad 21 dan yang ketiga yaitu HOTS, high order thinking skill. Nah, di sini sudah tertera gambar dan keterangan mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom tahun 1956. Nah, yang teman-teman harus ketahui di sini ada beberapa tingkatan yaitu analysis, sintesis, dan evaluation. 3 tingkat teratas itu merupakan yang sudah termasuk HOTS atau high order thinking skill. Nah, di sini ada tampilan Bloom's Taxonomy juga. Kita mulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu remember, yang artinya mengingat, mengenali, dan mengingat konsep. Lalu yang kedua, tingkatan yang kedua understand. Understand ini mengerti makna, informasi, dan fakta. Jadi bisa menjelaskan ide atau konsep. Lalu yang ketiga, apply, melakukan, melaksanakan fakta, hukum, konsep, atau ide tadi. Lalu yang selanjutnya menganalisis, analyze. Lalu selanjutnya evaluate, mengevaluasi. Dan yang terakhir yang paling atas yaitu create, membuat atau menciptakan. Atau menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.